Terkena karma. Sri Mulyani getol tuding Islam radikal. Kini dia terjerat skandal 300 triliun. Faisal Assegaf getol tuding Islam radikal. Kini Sri Mulyani terjerat skandal 300 triliun rupiah. Dikutip dari gelora.co. Saya kaget juga. Ada 39 pejabat yang rangkap jabatan. Ya, termasuk wakil menteri keuangan. Ini kan menunjukkan ya bohong selama ini. Jadi ini orang-orang yang munggah balik, kirim munggah balik. Ya betul itu. Ya munggah balik itu yang apa itu? Poin Anda dirjen pajak, orang tahu fungsi Anda adalah narik pajak, balikin pada rakyat. Narik pajak dari siapa? Ya dari orang kaya. Siapa ya? Ke orang miskin. Kan begitu prinsip pajak. Masa dari pajak dari orang miskin buat subsidi orang kaya. Jadi sekarang orang lihat, lalu motormu Anda itu apa? Dari siapa? Oh, motor saya ini dapat dari orang miskin. Nggak mungkin. Motornya pasti dapat dari orang kaya. Dalam bentuk apa? Penyelundupan pajak. Atau dibilang, ini saya beli sendiri. Ya tapi ngapain you pamerin gitu. Dan orang, nggak pernah ada orang yang percaya bahwa pejabat-pejabat ini nggak korup, nggak ada buyback atau segala macam titipan-titipan tuh. Jadi fenomena pamer kekayaan ini itu pun udah bertentangan dengan ideologi dari Sri Mulyani. Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk. Kau tangkap nyamuk, ambil sayapnya sebelah. Itulah dunia. Itulah yang kau kejar dengan cara haram. Bantai saja, hantam kromo, sikut kiri, sikut kanan. Padahal yang dicari itu cuma setengah sayap nyamuk. Dunia kau kejar, akhirat melayang. Akhirat yang kau cari, dunia datang bersimpuh di bawah tapak kaki. Kalau tak percaya, tanya sama Haji Dasril Sultan Baginda. Cemana dunia ini bisa datang ke tapak kakinya? Kejujuran, jangan makan duit orang walaupun 5 perak. Jadi kesannya kayaknya wakil menteri keuangan kurang kerjaan ya, sehingga ditambah kerjaan lain. Oke, jadi itu menunjukkan tata kelola pemerintahan yang buruk. Jadi tidak bisa dibantah itu. Kemudian yang kedua juga pamer kemewahan. Jadi dampak dari semua itu kan sebetulnya adalah akibat dari tata kelola pemerintahan yang buruk. Sehingga kemudian ada pejabat dengan rangkap jabatan itu dia memperoleh kekayaan yang tidak wajar. Saya juga akhirnya berpikir ini sengaja melanggar undang-undang atau terpaksa. Apa yang dicari dengan bisnis-bisnis ini? Buka rumah makan 1 berhasil, buka begadang 2 berhasil, buka begadang 3 berhasil, buka nggak bisa tidur malam berhasil. Begadang itu kan tak bisa tidur malam. Yang dicari ini sebenarnya apa? Dunia ini kalau dikejar macam menelan air garam, makin ditelan makin haus, makin ditelan makin terbakar. Lau kana libni Adam wadiyan min zahab, seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, ada gunung, ada bukit, ada emas, apakah dia akan berkata cukup 1? Pasti dia akan minta tambah. Atau diperintah. Kan bisa saja logika politiknya bekerja di situ, bahwa saya tugaskan Anda sebagai dirjen, dan kemudian merangkap jabatan, lalu ada setoran yang harus di-store, misalnya begitu. Itu kan bisa saja analis politik ke sana. Dan intinya no freelance lah, nggak ada makan siang yang gratis. Jadi bayangkan dari sekian banyak pejabat di kementerian, lalu mereka juga merangkap komisaris di banyak perusahaan BUMN, dikalikan saja. Kritikus Faisal Assegaf memberikan sindiran keras ke Menku Sri Mulyani. Menurutnya Sri Mulyani getol menuding Islam radikal dan saat ini Menku tersebut sedang terjerat skandal 300 triliun rupiah. Getol tuding Islam radikal. Kini Ratu Utang Sri Mulyani terjerat skandal 300 triliun rupiah. Ujarnya dikutip populis.id dalam unggahannya di Twitter pada Jumat 10 Maret.
Sri Mulyani alias Ratu Utang dengan sombong pamer diri rangkap 30 jabatan, sok paling hebat dan bertindak suka-suka menabrak UU. Di balik perilaku rakus kekuasaan tersebut menyimpan aneka kejahatan luar biasa di Menku. Lanjutnya, mulai dari skandal pamer kekayaan bawahannya, koper-koper itu duit pajak hingga terbongkar aliran uang haram 300 triliun rupiah, ucapnya. Rangkaian kebrutalan korupsi tersebut selama ini tertutup rapi dengan modus biadab getol menuding umat Islam radikal, katanya. Kemudian ia juga mengatakan bahwa satu persatu kejahatan yang menyembunyikan terbongkar. Kini Ratu Utang menuai kemarahan publik, bergaya paling risih, bersih dan jago ngoceh. Ternyata hanyalah cara untuk menutupi busuknya watak korup yang sangat bengis di Kemenku, beber Faisal Assegaf. Bukan pertama kali skandal besar menyeret Sri Mulyani, tapi pasca Pilpres 2009, misionaris IMF tersebut diduga menjadi operator dalam kasus Bank Seruti 6,7 triliun rupiah. Ucapnya, ihwal kasus maling uang rakyat tersebut juga menyeret mantan Wapres Budiono selaku ex-gubernur Bank Indonesia, tapi kedua aktor mirip belut, bergerak licik dan lolos dari tanggung jawab dugaan publik dilindungi SBY. Lanjut aktivis 98 tersebut. Kini si Ratu Utang kembali membuat keonaran yang super dahsyat. Markas Debt Kolektor Negara, yakni Ditjen Pajak dan Bea Cukai serta kawasan Kemenku terseret aliran skandal 300 triliun rupiah, ucapnya. Sri Mulyani yang gemar menggunakan topeng anti korupsi terbukti dalam waktu yang lama membiarkan loyalinya menggarong semua uang rakyat, katanya. Ia juga mengatakan bahwa kejahatan 300 triliun rupiah terbongkar jelang pemilu 2024. Luar biasa besar dan harus diusut tuntas. Umat Islam yang kalian hinakan dan zalimi ini menyaksikan dengan sangat jelas bahwa Kemenku menjadi sarang iblis berdasi. Para garong dan bandit pencuri uang negara bersekutu di balik topeng toleransi, ucapnya. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.